Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Ada yang menarik dari Pilkada Serentak ini, khususnya di Provinsi Jawa Barat, yang mana hingga saat ini ada sekian persen suara masuk, dan pasangan nomor urut 3 Asyik yang tadinya dari polling survei berada di nomor urut 3, namun sampai sejauh ini ataupun hitung cepat sementara ini berada di posisi 2. Kita minta penjelasan dari Bang Ade Armando terlebih dahulu. Ini mengejutkan, dan buat kami sebagai peneliti, kami harus berpikir nih, kenapa angkanya menjadi sedemikian berubah dari hasil survei sebelumnya. Hasil survei terakhir kami itu, dan ini kurang lebih sama ya dari berbagai lembaga penelitian, bukan kami aja. Itu kira-kira Pak yang bertarung itu Pak Ridwan melawan Pak Dedi kan? Yang satu 40-an, yang satu 30-an. Pasangan nomor 3 sudah 29,35%. Kan? Itu artinya dia mengejar nomor 1 kan? Kalau angka ini, walaupun memang masih 51,75% yang masuk. Malah di 2DM yang berada di nomor urut 3. 2 DM ada di peringkat 3. Di peringkat 3 ya. Itu kalau Pak Hasanuddin Pak TB, PDIP itu konstan, memang di bawah terus. Di semua penelitian juga. Tapi bahwa kalau Asyik itu bisa sampai 30%, itu penjelasannya berat itu. Kenapa bisa 30%? Dia ngambil suara dari Dedi, kelihatannya kan? Nah itu, kenapa pindah dari Dedi pindah ke Asyik? Itu ada strategi-strategi politik yang luar biasa pasti dari kubunya Asyik. Kalau ini bertahan ya. Kalau suara ini bertahan. Sampai 70% apa sampai 80% bertahan? Kita coba lihat ya, sampai 70% lah ya. Ya, ini kan jalan terus nih, pasti lagi. Di 2DM 25,56%. Sementara pasangan Rindu terus mengungguli di 32,03%. Dan angka itu masih terlalu rendah, 32%. Kalau dia 32%, Asyik 29%, itu kejar-kejaran namanya. Sementara data kami sebelumnya menunjukkan harusnya itu jauh. Kalau mau ada kejar-kejaran tuh dengan Dedi, bukan dengan Asyik. Baik, Bang Ade. Mas Adi, ini bagaimana nih melihat yang tadinya tidak diperhitungkan di polling survei, pasangan Asyik tiba-tiba bertarung dengan pasangan Rindu? Jadi setelah pulang dari sini memang Bang Ade punya PR itu. Kalau nggak berubah. Apalagi kalau menang Asyik. Wah, ini kita pusing ini. Jelaskan kepada publik kenapa hasil survei ini berbeda dengan quick count dan semacamnya. Tapi yang paling penting sih saya melihatnya di Jawa Barat ini kan pertarungan antara kekuatan figur dan mesin politik. Kalau figur itu dimiliki oleh Ridwan Kamil dan Dedi, mesin politik itu PKS plus Gerindra dan PDIP. Ini dulu head to headnya di situ. Kalau melihat hari ini seakan-akan kemenangan RK ini adalah kemenangan bahwa RK memang cukup populis sejak awal, diminati oleh hampir semua kalangan. Artinya mesin politik yang dimiliki PKS, Gerindra ataupun yang dimiliki PDIP sejauh ini tidak terlampau mumpuni ketimbang aura politiknya Ridwan Kamil, kan begitu, Pak. Cuman sekali lagi memang PR terbesarnya kenapa Asyik yang tidak diperhitungkan suaranya sejak awal, bahkan selisih suaranya cukup jauh. Asyik 10%, misalnya Ridwan Kamil 40, yang lain juga 35 anggaplah begitu. Ini justru yang nyusul adalah Asyik. Nah, hal-hal inilah yang saya kira memang ditunggu oleh publik nanti, apalagi Bang Ade memang agak sedikit kritis dalam tanda kutip gitu ya kepada PKS dan Gerindra. Perlu disampaikan kepada publik ada apa, kira-kira begitu di Jawa Barat ini, sehingga agak sedikit lah meleset soal prediksi-prediksi awal tentang kekuatan dan dinamika pilkadanya gitu loh, Mas. Kan kalau ini bukan agak meleset nih Mas Adi. Kalau ini betul ya, saya membayangkan kalau dia menang nih PKS, ya kalau Asyik maksud saya, bukan PKS ya. Asyik bisa menang itu kejutan luar biasa, kejutan terbesar pilkada tahun ini dari semua ya. Sama seperti di Sumatera Utara, hasil polling beberapa lembaga survei kemarin menyatakan pasangan Jarot itu sama Sian lebih unggul 2 hingga 5%. Namun sudah hampir 50% suara masuk pasangan Erawas 58%. Kalau kami enggak. Kami emang udah tahu, memang datanya pasti harusnya tipis, tapi emang nggak sejauh itu. Tidak sejauh ini. Jadi walaupun Jarotnya kalah misalnya, angkanya nggak sejauh itu. Tapi ini masih terbuka kemungkinan. Tadi baru berapa puluh persen ya masuk. Biasanya faktor-faktor apa saja nih yang membuat perbedaan antara polling survei dengan quick count? Apakah dari pemilih sendiri berubah pikiran untuk memilih, atau ada faktor-faktor lain? Nah, itu pertanyaan Anda itu sangat penting. Apa yang bisa membuat orang berubah pikiran? Itu pertanyaan terbesar. Dalam beberapa kasus pilkada di daerah lain, itu kan penjelasannya antara lain ketika yang digunakan harus alasan yang sangat kuat. Kenapa Anda harus pindah? Nah, biasanya itu ada kaitannya sama sesuatu politik, apa yang kita kenal sebagai politik identitas itu.
Jadi misalnya kalau digencarkan bahwa sebagai contoh, kalau kita bicara Sumatera Utara, kita tahu kan dalam sebulan terakhir kali ya, salah satu isu yang diangkat adalah soal agama, putra daerah ya. Terutama itu yang diulang-ulang terus sampai ada Pak Gatot kan turun tangan langsung kan. Jadi kalau itu lebih bisa dijelaskan kalau menurut saya ya. Mungkin di saat-saat terakhir itu saja yang dibombardir publik. Dan ingat ketika di survei itu selalu ada sekian persen orang yang tidak menjawab kan, Mas Andi ya, yang belum mau menjawab, yang belum. Nah orang-orang ini yang bisa saja kemudian menjadi salah satu target serangan kampanye yang saya nggak mau katakan kampanye hitam, tapi kampanye dengan menggunakan isu-isu politik identitas. Itu yang bisa mengubah orang. Kalau uang sih saya rasa enggak lah ya. Zaman sekarang itu nggak terlalu kuat lagi ya uang untuk mengubah. Karena kan sekarang terima uangnya tapi di TPS jangan dipilih. Itu yang mungkin. Nah, tapi Jawa Barat nih yang berat itu penjelasannya. Kalau kata Dilan, jangan rindu berat. Apa bisa jadi? Mas Adi, menanggapi komentar dari Bang Adi Armando, salah satu faktor adalah politik identitas yang membuat orang pindah memilih maksudnya. Ya memang dalam banyak tempat isu-isu primordial, putra daerah, agama dan suku itu menjadi umpan lambung yang dimakan oleh pemilih, Mas. Apalagi misalnya sekarang sentimen Islam nasionalis itu cukup kuat. Pak Jarod kan dianggap representasi orang Jakarta, PDIP yang kuat nasionalismenya. Sementara pada saat yang bersamaan Pak Edi Rahmayadi ini seakan-akan ingin menjadi identitas yang berbeda di luar itu. Betul bahwa ketika kampanye belakangan itu jargon-jargon tentang pentingnya putra daerah, jangan sampai dipimpin oleh orang luar yang tidak ngerti dan semacamnya, itu cukup berpengaruh memang dalam geologi politik kita. Tapi itu bukan satu-satunya faktor sih menurut saya. Mungkin saja ada logistik yang mengalir. Karena banyak juga kan video-video yang kita terima seminggu jelang pencoblosan itu. Masing-masing kontestan misalnya sudah mulai ada videonya, ini buat siapa dan seterusnya. Mesti itu perlu diverifikasi ya. Tapi yang jelas bahwa logistik jelang pencoblosan itu terjadi di mana-mana, Mas. Ini seakan-akan memang kutukan demokrasi kita. Kalau nggak logistik, kalau nggak beras dan serangan fajar, seakan-akan nggak umum demokrasi kita. Berarti apa yang kurang dari demokrasi kita ini? Nggak ada yang kurang sih sebenarnya. Yang perlu diantisipasi adalah bahwa pelaku yang begini harus ditangkap. Harus ada efek jerah. Coba bayangkan dalam Pilkada 2017. Itu ratusan yang masuk soal praktek politik uang dan pembagian sembako, tapi kan nyaris tak satu pun yang dijerat dalam kasus pidana. Jadi orang kemudian menyatakan biarin saja dilaporkan ke polisi dan Bawaslu. Toh tidak ada satu presiden, tidak ada satu contoh bahwa pelaku money politik, pembagian logistik ini yang kemudian masuk penjara dan kena denda sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku gitu loh, Mas. Baik, Mas Adi. Artinya satu hal, kita tidak bisa menutup mata. Aliran logistik ini seringkali cukup berpengaruh. Kita tahan terlebih dahulu, kita break terlebih dahulu. Ya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018.